Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutmainah, NPM 207520007 dari kelas akuntansi 3A. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang PSAK 19 atau PSAK yang mengatur tentang aset tak berwujud. Definisi: aset tak berwujud adalah aset non-matter yang dapat diidentifikasi yang tidak memiliki substansi fisik. Nilai dari aset tak berwujud berasal dari hak atau keistimewaan yang diperoleh entitas dari memiliki aset tersebut. Beberapa contoh dari aset tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek produk, piranti lunak komputer, waralaba, dan goodwill. Dalam kondisi suatu aset terdapat elemen berwujud dan tak berwujud, maka harus ditentukan apakah aset diperlakukan menurut PSAK 16 aset tetap atau PSAK 19 aset tak berwujud. Yang perlu diperhatikan adalah elemen mana yang lebih signifikan. Pengakuan. Kriteria utama untuk menentukan apakah suatu aset tak berwujud harus diakui adalah: 1. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari aspek entitas yang lain. 2. Penggunaan aset tak berwujud dapat dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari tindakan atau kejadian di masa lalu. 3. Terdapat manfaat ekonomi di masa mendatang yang akan mengalir ke entitas. 4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. PSAK 19 menyatakan bahwa aset tak berwujud memenuhi kriteria dapat diidentifikasi apabila: 1. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, ditransfer, dijual hak pakainya, disewakan, atau dipertukarkan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kontrak terkaitnya. Dan yang kedua, timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tidak bergantung dari apakah hak tersebut dapat ditransfer atau dipisahkan dari entitas atau bahkan hak dan kewajiban lainnya. Biaya dari pengembangan aset tak berwujud secara internal dapat dikapitalisasi, dan ini berarti aset tersebut tetap off balance sheet sampai dan kecuali entitas tersebut diakuisisi oleh entitas lain. Pengendalian. Entitas harus mempunyai kendali atas penggunaan aset tak berwujud yang ditampilkan di laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Pengendalian mempunyai arti adanya kekuasaan untuk memperoleh manfaat ekonomis di masa mendatang dari aset tersebut dan membatasi akses pihak lain atas manfaat tersebut. Umumnya, entitas mendaftarkan paten, hak cipta, dan lain-lain untuk memastikan adanya kendali atas aset tersebut. Selanjutnya, manfaat ekonomis. Aset diakui hanya jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa mendatang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Manfaat ekonomi masa mendatang tersebut dapat berupa pendapatan dari penjualan produk atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lainnya yang timbul dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Contoh dari manfaat yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud adalah penggunaan formula rahasia oleh perusahaan dan formula tersebut dilindungi secara hukum, yang menyebabkan berkurangnya persaingan di pasar dengan para pesaing, sehingga meningkatkan prospek untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang dan mengurangi pengeluaran seperti pengeluaran untuk iklan dan sebagainya. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan untuk aset tetap. Umur manfaat. Ditinjau dari masa manfaatnya, aset tak berwujud dapat dibagi menjadi dua, yaitu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas
dan aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi, sedangkan aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tapi dilakukan uji penurunan nilai secara berkala. Dalam menentukan masa manfaat dari suatu aset tak berwujud, perlu diperhatikan beberapa faktor, di antaranya 1. Harapan manfaat aset bagi entitas, apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. 2. Tipe siklus hidup produk bagi aset, dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. 3. Jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusangan. 4. Stabilisasi industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan dari pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. 5. Perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. 6. Tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. 7. Periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. Dan yang terakhir, apakah masa manfaat aset bergantung dengan masa manfaat entitas lainnya. Umur manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. 2. Umur manfaat tidak terbatas. Entitas tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tak terbatas. Entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai secara berkala tiap akhir periode pelaporan untuk mengetahui apakah nilai wajar dari aset tak berwujud tersebut lebih rendah dari nilai tercatatnya. Nilai sisa. Untuk kasus aset tidak berwujud, umumnya tidak mempunyai nilai sisa, sehingga PSAK 19 mengharuskan diasumsikan tidak ada nilai sisa untuk aset tak berwujud kecuali terdapat komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya atau terdapat pasar aktif untuk aset tak berwujud tersebut dan nilai sisa dapat diukur secara andal dengan mengacu ke pasar aktif tersebut. Dan kemungkinan besar pasar tersebut masih tetap ada pada akhir masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Nilai sisa dan juga masa amortisasi harus ditelaah tiap akhir periode. Apabila terdapat revisi, maka harus diperlakukan secara prospektif, yaitu mengubah nilai amortisasi periode sekarang dan periode mendatang. Pengukuran setelah perolehan. PSAK 19 memperolehkan dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu 1. Model biaya perolehan, 2. Model revolusi. Kedua model ini sama dengan yang diisyaratkan dalam PSAK 16 yang mengatur tentang aset tetap. Model biaya perolehan. Dalam model biaya perolehan, setelah pengukuran awal, maka aset tak berwujud akan dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai apabila ada. Selanjutnya model revaluasi. Nilai aset tak berwujud tersebut akan dinilai sesuai dengan nilai wajarnya. Jika aset tak berwujud dalam kelompok tertentu direvaluasi, maka seluruh aset tak berwujud dalam kelompok yang sama juga harus direvaluasi, kecuali jika tidak terdapat pasar aktif untuk menentukan nilai wajar dari aset tersebut. Penurunan nilai. Khusus untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, termasuk goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis atau aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, harus dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai dengan membandingkan antara nilai tercatat aset tak berwujud dengan jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai dan nilai pakainya yang merupakan
nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan aset dalam transaksi antar pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar setelah dikurangi biaya pelepasan. Selanjutnya, nilai pakai atau value in use aset adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir umur manfaatnya. Kerugian penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Kerugian tersebut disajikan di laba rugi periode berjalan. Namun, jika entitas memilih menggunakan model revaluasi dan terdapat saldo kredit surplus revaluasi aset, maka kerugian penurunan nilai mengurangi saldo kredit surplus revaluasi tersebut. Penghentian dan pelepasan. Terdapat dua kondisi suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya, yaitu 1. Dalam proses pelepasan, atau 2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Apabila terdapat penghentian pengakuan aset tak berwujud, maka perlu dihitung apakah terdapat keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan tersebut. Keuntungan atau kerugian tersebut timbul dari perbedaan antara nilai bersih prepesan jika ada dan nilai tercatat aset. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai PSAK 19 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.